Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena Long Hao Chen masih tidak sadarkan diri, Chai Er menerima poin kontribusi yang layak dari pasukan iblis perburuan Noi sebagai penggantinya. Gao Yingji menemani anggota regu perburuan iblis nomor 1 kembali ke tempat tinggal mereka sendiri, dan Chai Er dengan lembut meletakkan Long Hao Chen di tempat tidurnya, dan perhatiannya terlihat sedikit mereda. Pemimpin, ini tidak adil. Tim kami membayar harga termahal, tetapi mengapa hadiah poin kontribusi yang mereka terima sama, teriak si botak. Setelah menarik Hao Iwe untuk kembali ke tempat tinggal mereka, dan menutup pintu dengan tendangan, pendeta botak si Masian tidak bisa membantu, tetapi mengeluh kepada Gao Yingji tentang itu. Memang benar, prajurit No 1 Demon Hunter Squad menghadapi musuh terberat, dan sekaligus menyingkirkan 4 iblis berbilah hijau gelap ganda, 6 prajurit bermata 8, dan bahkan beta haus darah dari tingkat ke-7. Itu dapat dikatakan bahwa kelompok Long Hao Chen memikul setidaknya setengah tekanan dari seluruh misi, yang juga merupakan alasan mengapa Long Hao Chen dan Chai Er terlalu memaksakan diri. Memang wajar bagi prajurit nomor 1 Demon Hunter Squad untuk mengklaim poin untuk diri mereka sendiri. Gao Yingji dengan sedih meliriknya dan menjawab, baiklah, maka sekarang aku akan menjawab dan menunjukkan prestasi baik kamu. Lalu, Lin Xin, serahkan mayat-mayat ini yang kamu temukan padaku, dan juga kerangka itu, jawab Gao Yingji. Lin Xin menggaruk kepalanya. Tapi pemimpin, aku tidak mengatakan apa-apa, balas Lin Xin. Si Masian menatap bingung pada Gao Yingji dan Lin Xin. Gao Yingji dengan sedih menjawab, apa yang kamu lihat? Jangan bilang kamu tidak melihat Lin Xin memulihkan tubuh iblis yang mahal ini sebelum kami kembali, dan di samping persoalan Blood Taas Beta. Meskipun aku tidak tahu isi dari persoalan ini, aku dapat memastikan, bahwa jika beta yang haus darah dari klan Maxilias mengambil tugas untuk menjaganya, itu pasti tidak akan kurang nilainya. Dan bahkan jika kita mengabaikannya, apakah kamu tahu berapa banyak poin kontribusi yang kamu dapatkan dari iblis yang kamu bunuh? Dan kamu masih memiliki keberanian untuk mengklaim hadiah yang lebih tepat untuk pencapaian kamu. Aku bisa memberi kamu hadiah, tetapi kamu harus menyerahkan rampasan perang kamu. Ini adalah peraturan militer, apakah kamu bersedia melakukannya, ucap Gao Yingji. Aku akan memberitahukan kepada yang lain, agar yang lain tahu tentang masalah ini. Kamu memang mengerahkan dirimu paling banyak, tetapi mayat iblis yang kamu dapatkan ini juga memiliki nilai yang cukup besar. Masing-masing dari Dark Green Dual Blade Demons memiliki nilai 10 poin kontribusi, dan itu tidak semuanya. Apalagi nilai mayat mereka, tentara iblis bermata 8 memiliki nilai poin kontribusi 30 untuk masing-masing. Dan meskipun Long Hao Chen dan Chai Er membayar harga yang cukup besar untuk mengalahkan Blood Demon Haus Darah, yang mencapai ranah tingkat ke-7, dan memberi kamu poin kontribusi paling banyak. Aku khawatir total semua poin kontribusi yang kamu peroleh sampai sekarang bahkan tidak mencapai nilai dari Blood Demon Beta secara tunggal. Bagaimanapun juga, itu memegang nilai total 1000 poin kontribusi, yang sekarang berada di ubin kontribusi kapten kamu, ucap Gao Yingji. Mendengar penjelasan Gao Yingji, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Gao Yingji mengungkapkan senyum tipis. Aku belum selesai. Meskipun itu hanya mayat Bloodthirsty Beta, Lin Xin pulih dari kondisi yang cukup buruk. Jika kamu menyerahkan kristal ajaibnya ke tempat umum aliansi, kamu juga akan menjualnya untuk 1000 poin kontribusi. Bagaimana dengan itu, apakah kamu masih akan mengklaim hadiah kamu kepada orang lain, ucap Gao Yingji. Kepala botak besar si Masian bergetar seperti lampu minyak yang diayunkan oleh angin. Tidak perlu sama sekali. Aku adalah orang yang picik. Pemimpin memang yang paling terkenal, balas si botak. Gao Yingji berkata sambil mendengus. Kentut yang kurang bagus. Biarkan aku memberitahu kamu, itu juga demi kebaikan kamu sendiri, sehingga aku tidak memberi kamu hadiah tambahan. Semua orang harus melihat tampilan kekuatan terakhir Long Hao Chen dan Chai Er. Jika kami sekali lagi menunjukkan semua yang kamu lakukan, bagaimana menurut kamu mereka akan mengambilnya? Jangan lupa, kamu sekarang berada di tengah-tengah kompetisi tim.
Jangan bilang kalau kamu ingin semua pasukan perburuan iblis lain menganggap kamu sebagai musuh pada saat yang sama. Jika kami benar-benar melakukannya, kamu akan mengubah mereka menjadi musuh bersama, dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada waktu yang mudah selama 2 bulan tersisa di Exorcist Mountain Pass. Bahkan jika tim kamu adalah yang terkuat, jika kamu tidak memiliki kerjasama dari tim lain selama misi gabungan seperti ini, apakah kamu pikir kamu akan mendapatkan hasil terbaik lagi? Aku menyarankan kamu untuk tetap rendah hati tentang hal itu sampai hasil akhir dari kontes tim Lin Xin, lalu memberikan persoalan ini langsung ke Long Hao Chen setelahnya, dan tidak perlu membiarkan aku melihatnya. Aku tidak tahu apa-apa, dan tidak melihat apa-apa, ucap Gao Yingji. Ya, pemimpin terkenal. Lin Xin menunjukkan penghormatan penyihir saat dia tertawa sambil tersenyum di hadapan Gao Yingji. Baiklah. Kamu semua mengalami kesulitan, istirahatlah sekarang. Jika sesuatu yang buruk terjadi dengan kondisi fisik Long Hao Chen dan Chai Er, katakan padaku tentang hal itu tanpa penundaan. Aku berangkat sekarang, ucap Gao Yingji. Semua orang mengangguk diam-diam sambil tertawa, kecuali dari Chai Er, yang berbicara dengan lantang. Pemimpin yang terhormat. Tunggu sebentar, ucap Chai Er. Tepat ketika Gao Yingji akan pergi, suara lemah tiba-tiba terdengar. Long Hao Chen tiba-tiba mencengkeram tangan Chai Er, karena yang terakhir berdiri di sisinya selama ini. Long Hao Chen sangat pucat, sepasang mata emasnya agak lebih gelap dari biasanya. Di kedalaman mata kirinya, jejak samar ungu bisa dilihat. Chai Er, bantu aku, ucap Long Hao Chen yang meminta bantuannya dengan suara lemah. Chai Er dengan lembut menarik tangannya, dan menopang punggungnya untuk membantunya bangun ke posisi duduk. Semua orang terlihat menatap bersamaan pada sosok Long Hao Chen, dan Gao Yingji bertanya. Hao Chen, kamu baik-baik saja, tanya Gao Yingji. Long Hao Chen sedikit mengangguk, dan menjawab. Aku baik-baik saja, pemimpin. Lin Xin, beri pemimpin soal ini, ucap Long Hao Chen. Apa? Lin Xin menatap kosong, lalu memberi Long Hao Chen pandangan tidak percaya. Kapten, ini rampasan perang kita, jawab Lin Xin. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah rampasan perang semua orang. Karena Demon King mengirim kekuatan besar seperti itu untuk mempertahankannya, mungkin isi dari kasus ini berkaitan erat dengan rahasia iblis-iblis ini yang bertindak melawan Exorcist City. Kita tidak dapat membiarkan situasi umum kita terpengaruh hanya untuk hal ini yang diberikan kepada kita. Selain itu, pertempuran melawan tim logistik iblis ini diatur dengan bantuan bersama dari semua pasukan perburuan iblis kami. Memang benar, bahwa kita sekarang bersaing satu sama lain, tetapi semua orang tidak boleh lupa, bahwa kita masih sesama prajurit. Musuh kita bersama adalah Demon King, dan kasus ini pasti penting untuk pertempuran melawan mereka. Karena alasan ini, kita tidak dapat menyimpannya. Melakukan hal itu sama saja seperti menusuk pihak kita sendiri, ucap Long Hao Chen. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, mata Lin Xin dipenuhi dengan ketidaksepakatan, dan pendapat Han Yu serta pendapat Chen Ying Er tampaknya sama. Chen Ying Er bergumam, tidak perlu seserius itu hanya kasus kecil, ucap si Loli. Penampilan Long Hao Chen menjadi serius, ini memang hanya kasus kecil, tetapi jika kita memutuskan untuk tetap keluar dari keserakahan kita sendiri, bukankah itu berarti bahwa setiap kali kita berbagi misi dengan pasukan lain, kita akan terus menimbun hal-hal baik untuk diri kita sendiri? Aku meminta kepada semua orang untuk mendukung aku dalam keputusan ini. Aku memiliki semua poin kontribusi yang aku dapatkan dari misi ini, dan aku akan mendistribusikannya di antara semua orang, ucap Long Hao Chen. Dengarkan Hao Chen, Lin Xin, berikan pemimpin kasusnya. Wang Yuan berbicara. Gadis pemberani ini berkata begitu, dan dipenuhi dengan kesombongan. Jadi bagaimana, jika kerangka ini berisi harta langka yang sama dengan tungku spiritual? Jangan bilang kalau kamu tidak percaya kepada skuad hunter nomor 1 kami, kalau kami tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal seperti ini lagi, ucap Wang Yuan. Setelah Long Hao Chen dan Wang Yuan mengekspresikan diri mereka seperti itu, yang lain tidak akan keberatan lagi. Prestasi setelah membunuh Bloodthirsty Beta bisa dikatakan sebagai pencapaian Long Hao Chen dan Chai Er. Perilakunya dalam tim bisa dikatakan telah membuat orang lain memandangnya. Lin Xin dengan tak berdaya mengambil kerangka itu, dan meletakkannya di tangan Gao Yingji.
Kapten, jangan bicara tentang memiliki kesepakatan dengan poin kontribusi, seolah-olah kita adalah orang luar. Kamu adalah kapten kami, dan dengan demikian, pilihan kamu akan menjadi pilihan terakhir kami. Aku akan mematuhinya, apapun yang terjadi, ucap Lin Xin. Sima Xian juga mengangguk padanya. Itu benar, kamu kaptennya. Kata terakhir adalah milikmu. Kami mempercayai penilaian kamu, apapun yang terjadi, ucap si botak. Senyum muncul di wajah pucat Long Hao Chen. Dia menyatakan, terima kasih semuanya, atas kepercayaan kamu kepada aku. Pemimpin, tolong serahkan kasus ini ke militer Exorcist Mountain. Dan beritahu mereka tentang hadiah yang kita peroleh dari membunuh iblis-iblis ini. Adapun mayat yang kami ambil, kami tidak harus menyerahkannya. Lagi pula, kali ini kami mengerahkan cukup banyak tenaga. Lin Xin juga membutuhkan bahan untuk membuat pilnya. Dia bukan orang yang tidak fleksibel, kasus ini mungkin akan dikaitkan dengan keselamatan Exorcist Mountain Pass. Dia sudah menyerahkannya kepadamu, tetapi mayat iblis ini tidak penting, dan yang lebih penting, karena semua orang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan barang-barang ini, seharusnya tidak perlu mengirimkannya kepada kamu, ucap Long Hao Chen. Gao Yingji melirik Long Hao Chen, merasakan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemuda ini daripada sebelumnya. Sebelum mengangguk dia menjawab, kamu adalah kapten yang baik, ucap Gao Yingji. Setelah menerima peti dari Lin Xin, dia berbalik dan pergi. Melihatnya pergi, Long Hao Chen tersenyum samar. Aku akan istirahat dulu. Mari kita berbagi poin kontribusi setelah aku beristirahat sebentar, ucap Long Hao Chen. Sima Xian tiba-tiba duduk di tempat tidur. Sangat lelah. Lin Xin, pil meledak spiritual kamu luar biasa. Tetapi efek sampingnya cukup sulit untuk ditanggung. Seluruh tubuh aku sangat sakit sekarang, ucap si botak. Lin Xin tersenyum pahit. Apakah kamu pikir aku tidak merasakannya juga? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tahan saja. Kamu akan menjadi lebih baik setelah 12 jam. Aku percaya, kami tidak akan mendapatkan misi lain dalam 12 jam ke depan. Tidak ada gunanya melatih untuk saat ini, mari kita tidur saja, jawab Lin Xin. Long Hao Chen menarik Chai Er ke rumah kecil mereka. Begitu dia meraih tangan Chai Er, wajahnya yang pucat segera menunjukkan ketegangannya, tungku spiritual samsara saat Chai Er menggunakannya, tetapi efek sampingnya, pikir Long Hao Chen. Chai Er yang secara alami tahu apa yang ia pikirkan, mengatakan kepadanya dengan suara lembut. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pada saat itu, aku tentu saja menggunakan tungku spiritual samsara, tetapi aku hanya meminjam kekuatan belati samsara. Aku tidak menggunakan tungku itu sendiri, karena saat itu, kekuatan hujan cerah kamu dari hibiskus sudah cukup. Tapi aura peleburanmu dengan Hiwe, bahkan telah memengaruhi tungku spiritual samsaraku. Keberuntungan kami bagus kali ini, aku baru saja kehilangan indera penciuman. Aku tidak akan bisa mencium aroma kamu, dan paling lama setengah bulan, aku akan memulihkannya, ucap Chai Er. Chai Er meremehkan masalah itu, tetapi melihat bibir merahnya bergetar tanpa henti, Long Hao Chen merasakan sakit yang tajam. Dia tidak hanya kehilangan indera penciumannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan hidungnya sendiri untuk bernafas. Betapa menyakitkannya itu. Lebih penting lagi, kehilangan indera penciuman akan membuat jauh lebih sulit bagi Chai Er untuk merasakan perubahan di dunia luar. Dan bahkan jika baginya ini adalah kerugian kecil, bagaimana jika itu adalah sesuatu yang lain yang hilang darinya? Jika dia kehilangan indera pendengarannya, dengan matanya yang tidak bisa melihat dan telinganya tidak bisa mendengar, betapa menyakitkannya itu, pikir Long Hao Chen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.